Selamat Hari Bayangkara. Apabila ada kebejatan akhlak di dalam suatu bangsa, maka pemerintahannya mudah jatuh. Tetapi dengan pemimpin-pemimpin yang jujur dan berakal budi, maka terpeliharalah ketertiban. Amsal 28 ayat 2, versi firman Allah yang hidup. Setiap tanggal 1 Juli, Indonesia merayakan hari jadinya Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, yang disebut juga sebagai Hari Bayangkara. Kata Bayangkara diambil dari nama pasukan elit keamanan di zaman Kerajaan Majapahit yang dibentuk pada sekitar tahun 1293 dengan tugas penting mengawal keluarga kerajaan dan menjaga keamanan dan ketertiban umum serta menjadi penegak hukum kerajaan. Dalam perkembangan pasca kemerdekaannya Republik Indonesia, Polri telah beberapa kali berganti model struktur kelembagaan. Awalnya, Polri merupakan badan penegak hukum tersendiri, lalu dihisap masuk menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Dan akhirnya, pasca reformasi hingga saat ini, Polri kembali menjadi aparat penegak hukum yang mandiri terlepas dari ABRI atau sekarang TNI. Lahir dari masa revolusi kemerdekaan, Polri menyandang tugas penting, bukan saja ikut berperan serta mengusir penjajah beserta TNI, namun juga mempelopori penegakan hukum dan ketertiban umum di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan moto Rastra Sewa Kotama, yang berarti abdi utama bagi nusa bangsa. Selain itu, Polri sebagai institusi kepolisian juga menganut semboyan umum kepolisian internasional, yaitu to protect and to serve, melindungi dan melayani. Dalam sepak terjangnya, Polri telah mengalami berbagai badai yang mengguncang reputasinya dan menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Sebut saja kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ex-Kadif Propam Ferdi Sambo dan kasus transaksi ilegal narkotika jenis sabu oleh ex-Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Belum lagi indikasi adanya permainan sejumlah perwira polisi dalam kasus tambang batubara yang sampai menyeret nama Wakil Menteri Hukum dan HAM. Kasus-kasus tersebut bukan hanya menyeret polisi dengan pangkat rendah dan menengah, tapi juga termasuk perwira tinggi bintang 2. Catatan badai kasus yang menerpa Polri belum berhenti sampai di situ dan masih terus berlanjut, sehingga Kapolri Jenderal Listio Sigit harus bekerja keras mengerahkan para anggotanya untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Polri. Lantas bagaimana pendapat Alkitab? Amsal 28 ayat 2 secara tegas menyatakan ketika ada kebejatan akhlak di antara suatu bangsa, maka pemerintahnya mudah jatuh. Kebejatan akhlak terjadi ketika ukuran tentang hal-hal yang dianggap sebagai kebenaran sudah menjadi rusak. Semakin lama kita melihat ada banyak pejabat yang dengan berani telah mengambil keuntungan dari kegiatan yang dilarang, hidup dalam hedonisme, memanipulasi data laporan harta kekayaannya, bahkan terlibat dalam berbagai usaha ilegal seperti penyelundupan narkotika, perjudian, dan penimbunan BBM bersubsidi. Bahkan ada anak pejabat yang berani menganiaya orang lain karena merasa berkuasa. Persis seperti yang dimaksud Amsal, akibatnya kemudian banyak pejabat yang harus dicopot dari jabatannya, bukan saja dari Polri tapi dari berbagai instansi pemerintahan lainnya. Di Hari Bayangkara ini sepatutnya para anggota Polri, termasuk seluruh warga Indonesia, harus menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur dan berakal budi. Sebab ketertiban negara kita hanya dapat terpelihara
Jika para pemimpin kita bersikap jujur dan berakal budi, dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga, menjadi suami, istri, orang tua, anak, kakak, dan adik yang jujur dan berakal budi. Keluarga yang jujur dan berakal budi akan mewujudkan komunitas, masyarakat, dan bangsa yang tertib. Teruntuk Kepolisian Republik Indonesia, selamat Hari Bayangkara. Jadilah pemimpin yang jujur dan berakal budi, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang tertib. Amin. Apabila terdapat pemimpin yang jujur dan berakal budi, maka pasti ada ketertiban dalam bangsa.